Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2129, Garis Depan Perang yang Luas. Ayo pergi. Pada siang hari berikutnya, Wang Xian memimpin 15.000 murid Istana Naga keluar dari Istana Naga. Di tengah barisan depan, Lei Dongsui mengendarai benih naga Phoenix Api. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mendapatkan kembali tampilan arogannya. Tanda seru. Wang Xian mengikuti di samping dan rombongan menuju formasi teleportasi. Untuk mencegah orang-orang dari badai abadi memperhatikan apapun, Wang Xian membuat Lei Dongsui kembali ke penampilannya yang biasa. Di permukaan, dia adalah pemimpinnya. Raja Naga, garis depan terletak di planet Baja. Itu adalah garis depan pertarungan melawan binatang iblis. Kami akan membutuhkan 2 jam untuk berteleportasi melalui formasi. Lei Dongsui berbisik kepada Wang Xian. Baiklah, ayo pergi ke sana dulu. Wang Xian mengangguk. Planet Baja bukanlah planet budidaya, tetapi planet teknologi. Itu terletak tidak jauh dari perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah. Di alam semesta yang luas, tidak hanya ada planet budidaya, ada juga banyak planet teknologi seperti bumi di masa lalu. Planet teknologi yang kuat dan senjata teknologi dapat menghancurkan dewa. Namun, setelah sebagian besar planet teknologi mempelajari teknik kultivasi, mereka secara bertahap beralih ke teknik kultivasi. Lagi pula, teknik kultivasi memungkinkan manusia hidup selama puluhan ribu tahun atau bahkan 100.000 tahun. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan tubuh fisik mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh teknologi planet teknologi. Berdengung. Setelah 2 jam teleportasi terus-menerus, Wang Xian dan yang lainnya tiba di atas sebuah bangunan yang terbuat dari baja. Ada banyak rumah kaca transparan di sekitarnya. Orang-orang akan muncul dari waktu ke waktu di rumah kaca, dan beberapa akan memasuki rumah kaca dan menghilang. Seluruh bangunan besar itu dipenuhi dengan rasa teknologi. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling. Ada banyak kota besar yang terbuat dari baja di sekitarnya, yang memengaruhi pandangan semua orang. Planet Baja adalah planet teknologi terkuat di wilayah utara. Senjata teknologi di sini dapat membunuh dewa dengan 3 hingga 4 gumpalan api dewa. Jika mereka lebih kuat, mereka tidak akan mampu melakukannya. Lei Dongsui mengangkat kepalanya dengan bangga dan mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Sekarang, kita harus melapor ke garis depan agar kita bisa bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dia melanjutkan, memimpin. Wang Xian mengangguk dan mengikuti di belakang Lei Dongsui saat mereka terbang ke depan. Di sekitarnya, ada mobil terbang bolak-balik di udara. Ada juga banyak pembudidaya yang terbang di langit. Ada begitu banyak orang di planet ini. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Semuanya padat dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Planet Baja sekarang menjadi garis depan dari seluruh petir abadi. Saat ini, hampir 100 pembudidaya dan pembangkit tenaga listrik dari semua planet telah datang ke sini. Petir abadi tidak hanya merekrut banyak pasukan, mereka juga menarik lebih dari 1 miliar pembudidaya untuk menjaga garis depan melalui misi. Selain berbagai pasukan yang kuat dan personel logistik dari Eternal Shocking Thunder, jumlah orang di planet ini telah meningkat lebih dari 2 miliar. Lei Dongsui melaporkan. Ngomong-ngomong, sudahkah para ahli yang ditempatkan di gelombang energi datang? Jantung Wang Xian berdetak kencang saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak. Gelombang energi juga merupakan tempat yang relatif penting. Setelah kami mengungsi, itu akan sepenuhnya ditempati oleh daun surgawi yang abadi. Lei Dongsui berkata dengan ragu. Meskipun dia bingung, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Itu bagus. Wang Xian bergumam. Lebih dari 10.000 orang terbang ke depan. Orang-orang di sekitar mereka memandang mereka dengan takjub. Ketika mereka melihat Lei Dongsui, mereka semua memiliki ekspresi kagum di wajah mereka. Jelas, orang ini sangat terkenal dalam guntur mengejutkan abadi. Banyak orang mengenalnya. Luas planet Baja itu sangat besar. Wang Xian memperkirakan bahwa itu setidaknya 1 hingga 200 kali lebih besar dari bumi. Setelah terbang selama setengah jam, akhirnya dia sampai di garis depan. Ketika Wang Xian melihat garis pertempuran di depannya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tembok kota baja yang sangat besar berdiri di kehampaan. Seluruh tembok kota baja setidaknya memiliki panjang puluhan juta kilometer.
Tingginya mencapai jutaan kilometer. Pada saat ini, para pembudidaya berdiri dengan rapat di tembok kota baja putih perak. Di depan mereka, ada meteorit yang mengambang di kehampaan. Ada meteorit besar dan kecil. Meteorit besar berukuran ratusan kilometer sedangkan yang kecil berukuran ribuan meter. Itu terlihat sangat kacau. Meteorit itu padat dan ada raungan setan di tengahnya. Ketika Wang Xian semakin dekat ke tembok kota baja, dia melihat ada banyak mesin perang raksasa di tembok kota baja. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya dengan diameter 1000 meter langsung menuju binatang iblis di depannya. Sinar cahaya yang menakutkan menembus puluhan juta kilometer ke dalam kehampaan. Sebagian besar binatang iblis yang terkena itu tidak akan bisa lolos dari kematian. Itu adalah meriam pemusnah ringan. Itu menggunakan teknologi untuk mengontrol kekuatan cahaya dan mampu membunuh eksistensi tingkat abadi. Lei Dongsui melihat ekspresi ingin tahu Wang Xian dan menjelaskan kepadanya melalui transmisi suara. Ini benar-benar ajaib. Ini mirip dengan formasi. Mata Wang Xian berbinar saat dia berkata, teknologi memang seperti formasi. Ini adalah cara menggunakan atribut. Lei Dongsui ragu sejenak sebelum berkata. Dia mendarat di tembok kota baja perak putih dan melihat kehampaan tak berujung di depannya. Mata Wang Xian berbinar. Ini adalah langit berbintang di semesta. Ayo pergi ke pusat komando petir abadi. Lei Dongsui berjalan menuju tengah. Nona Lei, selamat. Saya mendengar bahwa Anda sekarang mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Tuan Lei. Tuan Lei. Sepanjang jalan, beberapa orang menyapa Lei Dongsui dengan antusias. Wang Xian menyaksikan diam-diam dari samping. Setelah berjalan hanya belasan kilometer, dia bertemu lebih dari 30 dewa. Jumlah dewa di sini sangat menakutkan. Raja Naga, kami di sini. Mungkin agak ofensif untuk berbicara nanti. Lei Dongsui berkata dengan lembut dan melihat ke pusat komando di depannya. Tidak apa-apa, bertindaklah sesuai dengan karaktermu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pusat komando dari bangunan baja berwarna putih keperakan dipenuhi dengan nuansa teknologi. Saat Lei Dongsui berjalan ke depan, pintu besi langsung terbuka. Di dalamnya ada pusat komando yang sangat besar. Seluruh medan perang bisa dilihat dengan jelas dari sini. Saat ini, ada lebih dari 1 juta orang berkumpul di dalam. Mereka semua ada di sini. Tatapan Wang Xian menyapu seluruh area dan menyadari bahwa orang-orang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara, dinasti pembakar dewa, dan gerbang dewa yang mempesona semuanya ada di dalam. Dia menyipitkan matanya sedikit. Tatapannya menyapu lokasi perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ketika dia membunuh Dewa Pedang Setan Hujan, dia telah menyebutkan bahwa perusahaan perdagangan ekspedisi utara adalah orang yang memberitahu mereka tentang berita ini. Wang Xian agak curiga. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara sampai batas tertentu terlibat dalam penyergapan sekte Yu Huasen. Lei Dongsui, kamu satu-satunya yang tersisa. Di depan, Lei Tiansheng melihat mereka datang dan berkata dengan dingin. Tatapannya menyapu melewati Wang Xian dan yang lainnya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kali ini, jika bukan karena Istana Naga, dia bisa mengambil alih sekte Yu Huasen. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Lei Donglin, Lei Beichen, dan yang lainnya, perbedaannya sangat besar. Di masa depan, perbedaan di antara mereka hanya akan tumbuh semakin besar. Ini semua karena Istana Naga dan Lei Dongsui. Terhadap hal ini, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Lei Dongsui dan Istana Naga. Bab 2130 di tahun 2130-an pertempuran sengit. Kalian lebih awal. Lei Dongsui mengamati sekeliling dan memimpin Wang Xian dan yang lainnya lurus ke depan. Bukankah ada hampir 100 ahli negara yang saleh di Istana Naga? Mengapa hanya ada 50 dari mereka di sini? Tanda seru. Lei Beichen dan yang lainnya melihat ke belakang Lei Dongsui. Mereka sedikit terkejut saat mereka menyapu pandangan mereka ke seluruh area. Aku punya rencana sendiri untuk ini, tidak perlu semua orang mengkhawatirkanku. Lei Dongsui tersenyum tipis, tatapannya beralih ke seorang lelaki tua di depannya. Dia membungkuk dan berseru, Tuan Dewa Petir. Itu benar, karena kalian semua ada di sini, aku akan memanggil Dewa Guntur lainnya. Tatapan lelaki tua itu menyapu sekelompok ahli di depannya, dan dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Dengan pikiran, dia mentransmisikan suaranya ke masing-masing dari mereka. Suara mendesing.
Suara mendesing. Suara mendesing. Apakah semua kekuatan aliansi wilayah utara ada di sini? Kudengar mereka masih ingin bertarung di antara mereka sendiri. Sepertinya mereka hidup terlalu nyaman. Sosok perlahan muncul di depan mereka. Mereka berdiri di platform tinggi di depan mereka. Ada sekitar 20 angka. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian klan petir abadi, sementara yang lain mengenakan baju perang. Masing-masing lelaki tua itu memancarkan tekanan yang menakutkan dan dipenuhi dengan martabat. Mata mereka menyapu ke depan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Melihat 20 sosok di depan mereka, wajah semua orang dari aliansi wilayah utara sedikit berubah, dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Bahkan 3 pakar alam dewa puncak dari aliansi wilayah utara memandang mereka dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Dewa Petir, mereka tampak sedikit malu. Salam, Tuan Dewa Guntur. Lei Dong, Sue Lei, Bei Chen, dan pemuda lainnya segera memanggil dengan hormat ketika mereka melihat 20 Dewa Petir. Hampir 600 ahli alam dewa dan 3 ahli alam dewa puncak. Kekuatan mereka tidak buruk. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Jangan punya pikiran. Seluruh Northern Territory dalam bahaya sekarang. Jika bukan karena kami, Eternal Shocking Thunder, kamu pasti sudah hancur. Kali ini, kami akan merekrutmu. Dengarkan perintah dari murid Guntur mengejutkanku yang abadi. Siapapun yang berani tidak mematuhi kami akan dimusnahkan oleh tangan kami. Seorang lelaki tua dengan bekas luka pisau di wajahnya dan ekspresi ganas di wajahnya, mengenakan baju perang, dengan dingin memperingatkan faksi lain. Semuanya, jangan khawatir. Kami, Eternal Shocking Thunder, tidak memintamu untuk mati. Ini juga kesempatan untukmu. The Treasury of Eternal Shocking Thunder terbuka untuk kalian semua. Selama Anda memiliki poin prestasi, Anda dapat menukar harta apapun. Terutama 3 ahli alam dewa puncak. Jika Anda dapat membunuh 2 ahli alam dewa puncak, dewa-dewa kami telah mengatakan bahwa kami dapat langsung memberi Anda gelar Dewa Petir. Setelah pria parubaya selesai berbicara, seorang pria tua di sampingnya mengambil kata-katanya dan menghiburnya. Tongkat besar dan kencan yang manis. Lagi pula, kekuatan aliansi wilayah utara bukanlah budak. Di bawah mereka, pasukan mendengar kata-kata mereka dan tidak berbicara. Mereka sudah tahu ini. Meski direkrut secara langsung, akan lebih baik jika mereka beruntung dan bisa mendapatkan banyak item. Beberapa barang sangat berharga bagi mereka. Mereka hanya bisa menerima situasi seperti itu. Kalian 10 murid yang luar biasa, masing-masing memilih benteng. Semakin banyak binatang iblis yang Anda bunuh, semakin banyak perbuatan baik yang akan Anda terima. Selain itu, diperlukan operasi khusus. Anda harus setuju tanpa syarat. Dewa Guntur bekas luka yang baru saja mulai berbicara berkata. Saat suaranya turun, dia menghilang. Dewa petir lainnya juga pergi. Hanya satu yang tertinggal. Kamu harus tahu lokasi benteng itu. Pilih bentengmu dan atur serangan dalam 1 jam. Dewa Guntur terakhir yang tersisa memerintahkan mereka. Itu dewa-dewa petir. Serahkan pada kami. Lei Beichen membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalian pergi. Saya akan mengawasi pertempuran dalam 1 jam. Dewa petir mengangguk. Dia berbalik untuk melihat medan pertempuran kosong di depannya, mengawasi sekelilingnya. 10 benteng. Kami menginginkan benteng pusat. Pada saat ini, Lei Beichen segera berkata kepada 9 pemuda dan pemudi lainnya. Aku juga ingin pusatnya. Saya ingin dekat dengan pusat. Begitu Lei Beichen selesai berbicara, Lei Donglin, Lei Tianming, dan yang lainnya segera berbicara juga. Aku ingin yang di kiri. Lei Dongsui juga angkat bicara. Lei Dongsui, kekuatan Istana Naga tidak buruk, namun kamu memilih tempat yang paling aman. Apakah Anda tidak menginginkan poin prestasi? Setelah Lei Dongsui membuat pilihannya, Lei Beichen dan yang lainnya menoleh dengan heran. Kalian tidak perlu khawatir tentang masalahku. Lei Dongsui berkata dengan tenang dan berjalan lurus menuju lokasi benteng. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang benteng ini? Wang Xian mengikuti di belakang dan bertanya pada Lei Dongsui. Ada 10 benteng, dan mereka juga merupakan pusat invasi iblis. Kamu harus terus-menerus diserang oleh Xiao Xian dan Yao Xie Tere. Kadang-kadang, akan ada binatang iblis di puncak keadaan yang saleh. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menderita kerugian besar.
Lei Dongsui menjelaskan kepada Wang Xian dengan suara rendah. Jadi begitu, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Membunuh Yao Xie bisa mendapatkan poin prestasi. Namun, Lei Dongsui, yang telah ditundukkan, kini fokus pada keamanan Istana Naga. Karena itu, dia memilih tempat yang paling aman. Pria muda lainnya dengan keterkejutan abadi tidak sabar untuk memilih kursi tengah. Adapun kematian Aliansi Utara, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama mereka memiliki poin prestasi, itu sudah cukup. Lei Dongsui, kalian akhirnya ada di sini. Kita bisa sedikit santai. Ketika mereka tiba di benteng di tengah tembok kota baja, seorang pria parubaya melihat mereka berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Reynolds. Serahkan tempat ini padaku. Lei Dongsui berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku akan menyerahkannya padamu, Dongsui. Kekuatanmu tidak buruk. Saat pria parubaya itu berbicara, tatapannya menyapu Wang Xian dan yang lainnya di belakangnya saat dia memujinya. Raja Naga, kirim seseorang untuk menjaga benteng ini. Saat roh jahat manapun melangkah 20 km ke tembok kota baja, segera bunuh mereka. Lei Dongsui tersenyum dan memerintahkan Raja Naga dengan cara yang mengesankan. Seseorang harus menyelesaikan UU. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada anggota Istana Naga di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu persatu, anggota Istana Naga berdiri di depan tembok kota baja dan menatap lurus ke depan. Sekelompok binatang iblis akan datang. Saat anggota Istana Naga bubar, sekelompok binatang iblis menyerbu dari depan. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka dan ada binatang iblis tingkat celestial di antara mereka. Pergi dan bunuh mereka. Raja Naga menoleh dan segera memberi perintah. Hati-hati, binatang iblis sangat licik. Mereka tidak di sini untuk mati sia-sia. Mungkin ada binatang iblis yang lebih kuat yang tersembunyi di antara mereka. Jumlah binatang iblis sangat menakutkan. Mereka menggunakan metode ini untuk melemahkan kekuatan kita. Lei Dongsui segera mengingatkannya dari samping. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya, dan tatapan aneh muncul di matanya. Ketika dia melihat ke arah iblis jahat yang menyerang ke arahnya, dia sedikit terkejut. Sebenarnya ada kejahatan iblis dengan 6 gumpalan api surgawi yang tersembunyi di dalam kejahatan iblis itu. Jika dia mengirim beberapa anggota Istana Naga tanpa persiapan, mereka semua akan mati di sana. Bab 2131 dalam pertempuran sengit tahun 2131. Setan sebagian besar bersifat binatang, dan mereka sebagian besar haus darah. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak cerdas. Sebaliknya, pengalaman pertempuran mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan banyak manusia. Tanda seru, mereka tidak akan membabi buta datang ke sini untuk membuang nyawa mereka. Mereka juga tahu beberapa strategi. Menyelinap menyerang, menyergap, memikat, dan melarikan diri. Di antara mereka, ada iblis dengan 6 gumpalan api suci. Ao Xingmu, bersembunyi di belakang anggota Istana Naga dan tangani iblis itu dengan 6 gumpalan api surgawi. Wang Xian memandangi ribuan iblis jahat yang terbang ke arahnya dan menginstruksikan Ao Xingmu. Ya, Raja Naga, serahkan padaku. Ao Xingmu mengangguk dan memberi isyarat kepada bawahannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan spesies Starwood Dragon yang telah menyulut 2 gumpalan api dewa, dia langsung menyerang ribuan iblis jahat. Mengaum, berdiri di tembok kota baja, Wang Xian bisa mendengar raungan binatang iblis dan aura berdarah. Melihat binatang iblis, dia sedikit bingung. Dari mana binatang iblis ini berasal? Mengapa mereka memiliki karakteristik bak race? Satu-satunya perbedaan adalah tingkat pertumbuhan binatang iblis jauh lebih rendah daripada ras serangga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari 500 anggota divisi tempur Starwood terbang dan berputar-putar di sekitar binatang iblis. Pemimpin kelompok menyalakan 2 gumpalan anggota divisi tempur Starwood api surgawi dan mengunci Dewa Yao di depan Yao Xie. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, di belakang Yao Xie, tubuh Yao Xie membesar secara eksplosif dan memancarkan aura jahat yang mengerikan. Matanya berwarna merah darah saat ia dengan ganas menyerang anggota divisi tempur Starwood. Kamu mencari kematian. Ao Xingmu,
yang bersembunyi di belakang, menatap Yao Xie yang licik dan mengungkapkan ekspresi dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, ranting-ranting yang memenuhi langit menyelimuti semuanya. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, semua ahli iblis diselimuti dan dibunuh dengan mudah. Wang Xian berdiri di tembok kota baja dan menyaksikan dengan senyum di wajahnya. Lagi pula, Ao Xingmu, yang sebanding dengan 9 gumpalan api dewa, mampu membunuh ribuan ahli iblis dengan mudah. Raja Naga, Ao Xingmu dan yang lainnya terbang dan meletakkan mayat binatang iblis di tanah. Raja Naga, teknologi tembok kota baja dapat merekam binatang iblis yang terbunuh di benteng. Mayat binatang iblis ini harus ditempatkan di tempat terpisah. Lei Dongsui berjalan mendekat dan mengingatkan Wang Xian dengan suara rendah. Tidak bisakah aku mengambil setengah dari mereka sekarang? Wang Xian sedikit mengernyit dan berkata padanya. Tidak, kamu harus menunggu waktu yang ditentukan sebelum kamu dapat mengumpulkan tubuh binatang iblis atau menukar poin prestasi. Lei Dongsui menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman. Raja Naga, pangkalan kita ini dianggap sebagai tempat di mana binatang iblis jarang menyerang. Meski begitu, kamu telah melihat situasinya, Raja Naga. Tidak ada yang tahu jika ada binatang iblis yang lebih kuat di antara binatang iblis yang menyerang kita. Setiap kali kita membersihkan binatang iblis yang menyerang ini, kita tidak bisa membiarkan para ahli dari 9 gumpalan api surgawi menyerang terus-menerus. Kalau tidak, Dewa 9 gumpalan api suci tidak akan bisa bertahan. Ini adalah hasil dari situasi seperti itu. Jika kita tidak beruntung, kemungkinan besar orang yang membunuh binatang iblis itu tidak akan bisa kembali. Lei Dongsui memberitahu Wang Xian tentang situasi dan pengalaman di sini. Wang Xian sedikit mengangguk. Ah, ini buruk. Ada binatang iblis yang lebih kuat di antara mereka. Tuan, tolong selamatkan kami. Pada saat ini, jeritan kesakitan datang dari samping. Wang Xian menoleh dan menyipitkan matanya sedikit. Kami adalah benteng ke-10 di sini dan yang ke-9 di sana. Fraksi Aliansi Utara itu dalam masalah. Kata Lei Dongsui. Pantas saja petir abadi akan merekrut semua faksi di wilayah utara. Bahkan petir abadi tidak dapat menahan kehilangan seperti itu. Wang Xian berkata dengan jelas. Raja Naga, ada iblis yang menyerang lagi. Pada saat ini, suara Aoki Tian terdengar. Wang Xian melihat ke depan dan melihat awan kabut hitam terbang ke arah mereka. Kabut hitam menutupi area seluas 200 hingga 300 km. Tidak mungkin untuk melihat berapa banyak iblis yang ada di dalam kabut hitam. Ada metode seperti itu. Wang Xian mengangkat alisnya. Lei Dongsui, yang berada di sampingnya, menganggukkan kepalanya. Seorang anggota negara yang saleh akan memimpin 1000 anggota dan bertanggung jawab. Wang Xian menatap kabut hitam dengan mata yin yang dan 5 elemen naganya dan segera memerintahkan. Ya, sekelompok anggota Istana Naga segera terbang dan menyerbu ke arah Yao Xie yang berada dalam kabut hitam. Setelah itu, Yao Xie pasti akan menyerang setiap 10 menit atau lebih. Akan ada segala macam metode dan penyergapan. Untungnya, Wang Xian memiliki mata naga yin yang dan 5 elemen. Kalau tidak, kecuali Aoki Tian dan yang lainnya terus menyerang, pasti akan ada korban. Di depan seluruh tembok kota baja, raungan iblis dan jeritan manusia tak henti-hentinya. Apalagi di tengah, pertempuran menjadi semakin sengit. Bersiaplah, ambil inisiatif untuk menyerang. 1 jam kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, 2 hingga 3 juta pembudidaya terbang keluar dari belakang. Para pemimpinnya adalah 5 dewa guntur lapis baja. Beberapa dari mereka menggunakan palu guntur sementara yang lain menggunakan tombak. Tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Pasukan berkekuatan sejuta itu diam. Hanya aura agung yang melayang di udara, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Setidaknya 200 dewa berdiri di belakang 5 dewa petir. Itu sangat menakutkan. Saatnya menyerang. Wang Xian menoleh dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Raja Naga, bersiaplah untuk menyerang. Lei Dongsui berbisik padanya sebelum melayang di udara. Murid Istana Naga, berbaris. Dia berteriak keras. Hualala, Wang Xian memberi isyarat kepada anggota Istana Naga dan melayang di belakang Lei Dongsui. Murid Kamar Dagang Ekspedisi Utara, ikuti aku. Murid dari dinasti yang membakar dewa,
bersiaplah untuk berperang. Teriakan yang kuat dan percaya diri datang dari kanan. Pasukan aliansi wilayah utara akan menjadi garda depan kali ini. Menyerang. Di langit, Dewa Guntur berteriak dengan dingin. Lei Dongsue memimpin lebih dari 10.000 anggota Istana Naga ke arah kanan. Segera, mereka berkumpul bersama dengan lebih dari 6 juta pasukan aliansi wilayah utara. Kali ini, hampir 80% pasukan aliansi wilayah utara dikerahkan. Ada 500 ahli alam dewa saja. Berdengung. Pada saat ini, 5 sosok tiba-tiba datang ke pusat kekuatan aliansi wilayah utara. Aliansi wilayah utara akan dipimpin oleh kita berlima dalam pertempuran ini. Tidak ada kekuatan dari Northern Territory Alliance yang bisa tidak patuh. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Seorang lelaki tua bertopi bambu berteriak dengan wajah dingin. Hah! Semua orang dari aliansi utara sedikit terkejut saat melihat 5 sosok yang tiba-tiba melayang di udara di depan mereka. Apa yang mereka lakukan? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan menatap mereka dengan heran. Mereka menginginkan poin prestasi. Rencana yang bagus. Meskipun 10 murid AS telah merekrut semua faksi aliansi utara dan semua faksi mendengarkan perintah kami, faksi-faksi itu harus mempertimbangkan perintah para ahli aliansi utara. Aliansi wilayah utara hanya memiliki 3 pakar alam dewa puncak. Kekuatan lain tidak berani menolak. Jika mereka benar-benar menyerang dan membunuh mereka yang tidak patuh, kita tidak akan bisa melindungi mereka. Ekspresi Lei Dongsue sedikit berubah saat dia dengan sungguh-sungguh berkata dari samping. Bab 2132, di tengah pertempuran yang mengerikan. Di depan tembok baja, Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, Pemimpin Gerbang Dewa, dan Lei Beichen Lei Tianming. Mereka berlima berdiri di tengah posisi, memancarkan kekuatan yang kuat, menatap semua kekuatan aliansi utara. 3 dewa di atas, 5 atau 6 juta murid Liga Utara, dan sekitar 500 dewa. Tanda seru. Ketika Rei Donglin dari Eternal Thunder Celap dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka perlahan mulai berubah menjadi jelek. Mereka melakukan ini karena mereka ingin mengendalikan kekuatan seluruh aliansi utara di tangan mereka sendiri, sehingga mereka dapat memperoleh poin prestasi terbanyak. Meskipun mereka memiliki wewenang untuk memerintahkan berbagai kekuatan dari aliansi utara. Kekuatan ini, di bawah ancaman 3 dewa puncak dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, tidak punya pilihan selain patuh. Biasanya, sebagai generasi muda Eternal Thunder Celap yang paling menonjol, mereka memiliki kemampuan untuk membuat berbagai faksi mengabaikan perintah Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Gerbang Dewa yang mempesona. Namun, mereka masih harus menghadapi Lei Beichen dan Lei Tianming. Jika mereka muncul, Lei Beichen dan Lei Tianming juga akan muncul. Sebagai pemenang pertama dan kedua dari Grand Competition belum lama ini, jika mereka bergabung, bahkan jika 8 orang lainnya bergabung, akan sulit bagi mereka untuk melawan mereka. Sialan, aku tidak menyangka Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Gerbang Dewa yang menyihir benar-benar ingin mengarahkan perang ini. Tuan Muda Lei Donglin, jika Anda tidak dapat menghentikan mereka, kita harus mendengarkan perintah Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Gerbang Surgawi yang menyihir. Kalau tidak, begitu mereka membalas dendam pada kita. Petik 2, Ketika Kaisar dari dinasti pembakar dewa melihat pemandangan ini, ekspresinya sama tidak sedap dipandangnya saat dia berbicara dengan Lei Donglin di sisinya. Di seluruh aliansi wilayah utara, hanya Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Sekte Dewa Iblis yang memiliki pakar alam dewa puncak. Sekarang kedua faksi telah bergabung, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Jika saya keluar untuk menghentikan mereka, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya juga akan keluar untuk menghentikan mereka. Ekspresi Lei Donglin sangat jelek. Dia memandang orang lain di sekitarnya dan melihat bahwa ekspresi mereka sama, penuh dengan ketidakberdayaan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia menggelengkan kepalanya dengan suara rendah. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Maka dinasti Dewa Pembakaran Dewa kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita lakukan. Kata Kaisar Dewa Pembakaran Dewa dengan suara rendah. Dia melihat kelima orang di depannya dan berkata langsung, Dewa kita dinasti Dewa Pembakaran mendengarkan perintah dari pemimpin persekutuan dan pemimpin sekte. Kami juga mendengarkan perintah kalian berlima. Melihat bahwa dinasti Dewa Pembakaran Dewa telah merespons, faksi lain segera angkat bicara juga. Hahaha,
Bagus, bagus. Lei Beichen dan Lei Tianming saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selanjutnya, saya harap semua orang akan patuh mengikuti perintah. Kalau tidak, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Lei Beichen berbicara dengan peringatan samar. Ya, para murid aliansi wilayah utara segera menanggapi dengan keras. Tidak buruk bisa menyatukan mereka. Ayo pergi. Pada saat ini, Dewa Guntur di belakang berkata dengan tenang. Itu dewa-dewa petir. Ayo pergi. Lei Beichen berteriak keras, bersemangat tinggi. Ayo pergi. Penatua cahaya dari kamar dagang ekspedisi utara juga berteriak keras. 5 hingga 6 juta pasukan segera terbang menuju kehampaan di depan. Para pembudidaya tipe angin dengan tunggangan terbang, silakan dan amati situasinya. Sekte sayap terbang, silakan dan scout. Di area padat meteorit di depan, tidak ada yang tahu jika ada roh jahat yang bersembunyi di balik meteorit tersebut. Pada saat ini, Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara mengalihkan pandangannya ke belakang, mendarat di sekelompok orang dengan tunggangan terbang dan sebuah sekte. Dia segera memberi perintah. Ekspresi semua orang dari Sekte Sayap Terbang sedikit berubah ketika mereka mendengar perintah dari Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Ekspresi pemuda yang merekrut mereka, Eternal Shocking Thunder, juga sangat jelek. Pergi untuk menyelidiki tidak diragukan lagi adalah yang paling berbahaya. Satu momen kecerobohan bisa mengakibatkan kematian. Ya, namun, bagaimana mungkin mereka berani tidak patuh saat ini? Jika mereka pergi untuk menyelidiki, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak patuh, mereka pasti akan binasa di masa depan. Dalam sekejap, lebih dari 100.000 pembudidaya dengan sayap hijau dan tunggangan terbang ke depan untuk menyelidiki situasinya. Ah, setelah terbang hanya 50 hingga 60 km, jeritan menyedihkan terdengar. Ada lebih dari 10.000 setan di sini. Seorang murid berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Ada juga setan di sini. Kami juga punya setan di sini. Setelah itu, suara terdengar satu demi satu. Beberapa murid dikejar oleh ribuan atau bahkan puluhan ribu binatang iblis. Beberapa langsung ditelan ke mulut mereka. Murid Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, mempesona murid Gerbang Dewa, bunuh. Bahaya terdeteksi. Lei Beichen dan Lei Tianming segera memesan dengan keras. Bunuh, bunuh, bunuh. Sekelompok murid dan dewa segera menyerbu dan membunuh Yaoshi. Lei Beichen dan Lei Tianming benar-benar cerdas. Mereka meminta faksi lain untuk menyelidiki situasinya. Setelah memastikan bahwa itu aman, mereka memerintahkan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan para murid dari Sekte Surgawi yang mempesona untuk mengambil tindakan. Perbuatan baik seperti itu adalah milik mereka semua. Karena faksi lain tidak bertarung dengan Yao Xie, meskipun orang yang dikirim untuk menyelidiki sangat berbahaya, mereka dapat mengurangi banyak kerugian. Mereka tidak akan memiliki banyak pendapat. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang dirugikan hanya aku dan 7 murid lainnya. Lei Dongsui melihat ke depan dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Setelah direkrut ke garis depan, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan mayat Yao Xie dalam jumlah besar. Kalau tidak, tinggal di sini akan berada di bawah kendali orang lain. Apalagi itu akan sangat berbahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pertempuran berlangsung, Wang Xian dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak karena kehadiran Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan para murid dari Sekte Dewa yang mempesona. Sekelompok besar orang dikirim untuk mengintai di depan. Setelah Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan para murid dari Sekte Dewa yang mempesona memastikan bahwa mereka aman, mereka bergerak dan membunuh mereka. Sekelompok besar orang maju dengan cepat. Segera, mereka memasuki bebatuan meteor yang padat. Namun, semakin banyak orang yang meninggal, terutama mereka yang pergi untuk menyelidiki. Di antara ratusan ribu orang, setidaknya 70% dari mereka akan mati. Sementara itu, para murid dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, Sekte Dewa yang mempesona, dan bahkan ahli negara yang saleh juga mulai mati. Pertempuran itu sangat tragis. Ratapan, raungan, dan lolongan memenuhi area seluas puluhan ribu kilometer. Semakin dalam mereka pergi, semakin mengerikan jumlah binatang iblis.
Saat mereka maju sekitar 500 kilometer, jumlah demonic beast di sekitar mereka sudah mencapai ratusan juta. Di antara mereka, ada 2 hingga 300 binatang iblis tingkat dewa. Tuan Muda Lei Beichen, kita harus membuat semua orang mengambil tindakan. Jika tidak, perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita akan menderita terlalu banyak kerugian. Di tengah, Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berkata dengan ekspresi malu saat melihat kehilangan murid-muridnya. Tentu, di sampingnya, Lei Beichen, yang wajahnya dipenuhi kegembiraan, ragu sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Jika mereka membiarkan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara bertarung sendirian lagi, Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara mungkin akan keberatan. Semua faksi, serang dan bunuh Yaoshi. Pemimpin Sekte Dewa yang mempesona segera memerintahkan dengan keras dari samping. Pergi-pergi, bunuh dia, bunuh lebih banyak Yaoshi dari sarang iblis. Ketika Lei Tiansheng, Lei Donglin, dan yang lainnya mendengar perintah itu, mereka segera memberi perintah kepada faksi yang memimpin dengan ekspresi malu. Mari kita mulai juga. Semangat juang yang kuat melintas di mata Wang Xian. Meskipun mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari tubuh binatang iblis, itu masih akan menjadi sumber daya yang sangat besar jika jumlahnya terlalu banyak. Bab 2133 tidak mematuhi perintah dan mati. Pergi. Anggota Istana Naga, pertahankan formasimu. Penyu Saturnus mempertahankan bagian depan untuk mencegah sejumlah besar binatang iblis menyerang. Divisi tempur Starwood ada di belakang Saturn Turtles, menyerang dari kejauhan. Tanda seru. Divisi tempur iblis dan divisi guntur ada di dua sayap. Divisi pendukung dan divisi panah mata surga ada di belakang. Di medan pertempuran kosong yang dipenuhi meteorit, Wang Xian menatap ratusan juta binatang iblis di depannya dan memerintahkan dengan keras. Itu Raja Naga. Lebih dari 10.000 anggota Istana Naga menanggapi dengan keras. Penyu Saturnus, salah satu bawahan yang telah ditundukkan oleh benua transendensi, sekarang menjadi benih naga dari Istana Naga. Mereka memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat dan tidak terlalu kuat dalam hal kemampuan ofensif. Namun, itu adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk mempertahankan garis depan. Anggota divisi tempur Starwood di belakang terlibat dalam serangan jarak jauh. Divisi tempur iblis dan divisi guntur ada di kiri dan kanan. Sudah ada 10 spesies naga mengamuk di antara mereka, dan kekuatan tempur mereka sangat ganas. Para dewa dari Istana Naga yang telah menyalakan api dewa mengunci iblis tingkat dewa itu. Bunuh-bunuh. Aoki Tian meraung dan menghancurkan jarum penenang lautan di tangannya ke arah depan. Mengaum. Merasakan kekuatan kekerasan Aoki Tian, iblis dengan 9 gumpalan api dewa di depannya menyerbu ke arahnya tanpa rasa takut. Mata Gouyu merah darah Aoki Tian berubah sedikit, dan dia langsung menyerang iblis-iblis itu. Bas. 2.000 kura-kura Saturnus di garis depan sedikit gemetar. Tubuh mereka diselimuti oleh energi unsur bumi yang tebal. Seluruh tubuh mereka seperti kastil yang bergerak, dan mereka menyerbu ke depan secara langsung. Kura-kura Saturnus berturut-turut menyerang ke depan dengan kekuatan yang mengejutkan. Mereka menyerang pasukan Yaoshi tanpa rasa takut. Mengaum. Mata merah darah Yaoshi menatap mereka saat dia maju ke depan. Melihat medan perang berdarah ini dari jauh sangat menakutkan. Suara mendesing. Di belakang, anggota divisi panahan mata surgawi menarik busur dan menembakkan anak panah. Puluhan ribu panah menyerbu ke depan. Mou Zesen dan 2 pemanah tingkat dewa lainnya, khususnya, menembakkan panah satu demi satu, langsung menembus puluhan ribu setan. Hanya dalam satu putaran serangan, mereka telah membunuh ratusan ribu setan. Mengaum. Anggota divisi perang iblis dan divisi guntur menyerang iblis satu persatu dari 2 sayap. Dengan bantuan lumba-lumba elemen air di belakang, cahaya biru langit di tubuh mereka beredar. Gelombang suara khusus bergema di seluruh medan perang Istana Naga, mendukung anggota Istana Naga dan menekan Yaoshi. Metode penyerangan yang tertib mengoyak pasukan Yaoshi. Setelah Saturn Turtle memblokir gelombang serangan pertama, Yaoshi terjerat oleh duri yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai divisi tempur paling kuat dari Istana Naga, divisi tempur kayu bintang, begitu mereka menyalakan api surgawi, mereka sebanding dengan Nagamet. Dalam keadaan seperti itu,
Yao Xi akan terbunuh dengan cepat saat menghadapi serangan mereka. Selain fakta bahwa anggota Istana Naga memiliki kekuatan tempur setidaknya setengah dewa peringkat 9, lebih dari 10.000 anggota Istana Naga dapat menandingi jutaan pasukan lainnya. Nyatanya, para anggota Istana Naga menderita sangat sedikit kerugian karena kerja sama mereka yang sempurna. Sejak Istana Naga didirikan, ia telah mengalami lebih dari selusin perang dalam berbagai ukuran, yang semuanya sangat menakutkan. Pengalaman dan koordinasi setiap anggota Istana Naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pasukan biasa. Satu persatu, iblis jahat jatuh di bawah tubuh anggota Istana Naga. Ini sangat kuat. Lei Dongsui terkejut saat melihat pertempuran para anggota Istana Naga untuk pertama kalinya. Tingkat kekuatan tempur terendah dari dewa peringkat 9 adalah pertahanan, serangan, jarak jauh, dan dukungan. Di bawah koordinasi yang tepat, dia seperti pemanen setan. Kecepatan membunuhnya bahkan sebanding dengan perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte Dewa Iblis. Orang harus tahu bahwa perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte Dewa Iblis memiliki lebih dari 1 juta murid. Hehe, ketika Wang Xian mendengar evaluasi Lei Dongsui dari samping, senyum tipis muncul di wajahnya. Istana Naga saat ini tidak lengkap. Binatang iblis paling kuat dalam pembunuhan tidak ada, dan pengawal naga dengan kekuatan membunuh yang kuat tidak ada lagi. Kepiting Ao terkuat juga tidak ada. Tidak lebih dari 3 legiun petir abadi yang sebanding dengan tentara Istana Nagamu, Raja Naga. Lei Dongsui berkata dengan sanjungan. Wang Xian tersenyum dan diam-diam melayang di udara saat dia menyaksikan pertempuran di depannya. Dia tidak bergerak. Kekuatan apa itu? Lebih dari 15.000 orang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan tim pertempuran inti dari petir abadi hanya biasa-biasa saja. Di posisi terakhir medan perang, 5 Dewa Guntur memimpin jutaan murid. Mereka tidak mengambil tindakan sekarang, jadi mereka tidak perlu mengambil tindakan karena ada begitu banyak setan. Salah satu Dewa Petir menatap Istana Naga dengan keterkejutan di matanya. Itu memang sangat kuat. Itu dikendalikan oleh gadis itu Lei Dongsui. Itu seharusnya Istana Naga. Itu adalah kekuatan baru, dan sepertinya ada banyak ahli setingkat dewa. Kata Dewa Guntur, merekrut pasukan lain adalah pilihan yang bagus. Itu bisa mengurangi kerugian kita. Kekuatan ini sangat bagus. Lebih dari 10.000 orang dapat membentuk beberapa juta korps. Kita dapat meminta dewa-dewa untuk mengambilnya di masa depan. Dewa Guntur berkata dengan terkejut di matanya. Langit. Saat ini, 3.000 anggota divisi tempur Starwood berteriak serempak di medan perang tempat Istana Naga berada. Cabang-cabangnya menutupi area seluas 5 hingga 600 km dalam sekejap. Medan perang mereka benar-benar tertutup. Jutaan setan langsung tertutup. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, jeritan sengsara terdengar. Satu setan demi satu diangkat ke udara dan ditusuk oleh duri. Apa? Bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Adegan mengerikan dari Istana Naga menarik perhatian banyak kekuatan di sekitarnya. Ketika mereka melihat duri dari Istana Naga menyeret jutaan binatang iblis ke udara, mereka terkejut. Lebih dari 3.000 orang membunuh jutaan binatang iblis dalam satu gerakan. Meskipun ada 7 atau 8 ahli alam dewa di antara 3.000 orang, pemandangan ini terlalu menakutkan. Sialan, bagaimana kekuatan Istana Naga bisa begitu kuat? Lei Beichen dan Lei Tianming, yang berada di tengah, melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi gelap. Membunuh Yao Xi berarti poin prestasi. Semakin banyak mereka membunuh, semakin tinggi poin jasa mereka. Alasan mengapa mereka bergabung adalah untuk menekan para murid lainnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Istana Naga akan sangat menakutkan. Mereka telah membunuh jutaan Yao Xi dengan satu gerakan. Jika mereka terus membunuh, poin prestasi mereka mungkin akan dilampaui oleh Lei Dongsui. Mereka berdua saling memandang, wajah mereka sedikit malu. Kita tidak bisa membiarkan Istana Naga terus bertarung seperti ini. Lei Beichen menggeram dengan suara rendah. Lei Tianming juga mengangguk berat. Istana Naga ini benar-benar mengejutkan. Penatua yang cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara menyapu pandangannya, matanya bersinar. Kekuatan mereka memang sangat kuat. Tuan muda, tidak perlu cemas. Ini hanya permulaan. Mereka hanya memiliki 10.000 orang. Saat mereka menghadapi iblis yang kuat dan menderita kerugian besar,
kekuatan tempur mereka secara alami akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara tidak menganggap serius Istana Naga dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2134 tidak mematuhi perintah dan mati. Itu benar. Mata Lei Beichen dan Lei Tianming bersinar ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin Persekutuan Ekspedisi Utara. Tidak peduli seberapa kuat Istana Naga, tidak ada puncak keberadaan alam dewa. Tanda seru. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanya memiliki lebih dari 10.000 anggota. Jika mereka kehilangan 7.000 hingga 8.000 anggota, itu sudah cukup untuk membuat mereka cedera parah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu sebentar lagi, Ketua Persekutuan. Lei Beichen berkata kepada pemimpin Persekutuan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan senyum di wajahnya. Pemimpin persekutuan dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara mengangguk lemah. Binatang iblis macam apa itu? Untuk benar-benar memiliki metode seperti itu, sungguh luar biasa. Di belakang, tatapan Dewa Guntur tertuju pada anggota divisi tempur kayu bintang saat dia berseru kaget. Jika kekuatan seperti itu direkrut oleh Eternal Shocking Thunder, kita akan membicarakannya setelah perang ini berakhir. Dewa Guntur berbicara, dan Dewa Guntur di sampingnya memotongnya. Setelah Dewa Petir mendengar ini, dia terdiam sesaat dan kemudian mengangguk. Jika dia benar-benar merekrut kekuatan ini ke dalam Guntur yang mengejutkan abadi, setelah Dewa Guntur Dewa melihat potensi dan kekuatan pihak lain, dia mungkin tertarik pada bakat. Ini bukan hal yang baik untuk pasukan Thunder saat ini yang mengejutkan. Lagi pula, dengan invasi setan, seseorang harus berdiri di garis depan. Jika kekuatan ini tidak berada di garis depan, kekuatan lain dari Guntur mengejutkan abadi akan berada di garis depan. Karena keegoisan, bahkan jika Istana Naga sangat kuat dan memiliki potensi besar, mereka tidak akan merekrutnya. Ledakan. Darah berceceran di mana-mana di medan perang. Semua murid pasukan itu haus darah. Darah bahkan mengembun menjadi kabut berdarah di langit. Teriakan Yao Xie dan kematian manusia bergema di area yang tertutup meteorit. Lusinan orang meninggal setiap detik di setiap angkatan. Hanya murid Istana Naga yang membunuh Yao Xie dengan tertib. Saturn Turtle bertahan di depan, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Divisi Tempur Iblis Bersayap 2 dan Divisi Guntur jarang mati dalam pertempuran jarak dekat dengan bantuan lumba-lumba. Divisi Tempur Starwood dan Divisi Sky Arrow di belakang adalah para Grim Reaper, yang membunuh dengan gila-gilaan. Istana Naga menderita sedikit kerugian. Yao Xie yang mereka bunuh sebanding dengan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Orang harus tahu bahwa Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara memiliki 1,5 juta murid yang setidaknya berada di tingkat setengah dewa. Pertempuran terus berlangsung. 10 menit kemudian, Aokitian membunuh 9 gumpalan iblis jahat api surgawi. Pertempuran terus maju, sedikit demi sedikit. Dari 500 km pertama, mereka terus membantai hingga lebih dari 1000 km. Ratusan juta setan perlahan-lahan dibunuh. Para murid yang terluka ada di belakang untuk disembuhkan. Melihat resistensi iblis semakin kecil, beberapa iblis terbang menuju pusat kerusakan. Suara Dewa Guntur bergema di telinga semua orang. Fiuh. Ini membuat para murid yang terluka sedikit lega. Setidaknya Guntur mengejutkan abadi tidak memaksa mereka mati. Terima kasih, Tuan Dewa Guntur. Ratusan ribu murid yang terluka segera terbang kembali dan tiba di belakang Guntur abadi yang mengejutkan dan faksi lainnya. Keamanan mereka sangat terjamin. Kita baru menginjak 1.500 km. Kali ini, kita akan membunuh jalan kita ke salah satu benteng Yaoxi. Dewa Guntur terus memberi perintah. Merancang. Di depan, Lei Beichen berteriak keras dan seluruh tim bergerak maju. Mayat Yaoxi sudah disingkirkan. Dengan catatan teknologi planet baja, jelas faksi mana yang telah membunuh Yaoxi pada level berapa. 5 hingga 6 juta murid telah tewas dalam pertempuran barusan, setidaknya 1 juta atau lebih. Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah ahli di tingkat demigod terendah. Itu sangat tragis. Saat mereka terus bergerak maju, semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Dalam menghadapi perang yang begitu tragis, setiap orang harus mempersiapkan diri. Setelah terbang lebih dari 500 km, mereka tidak menemui serangan apapun dari Yaoxi.
Ini menyebabkan semua orang sedikit mengernyit. Yaoshi tahu kita ada di sini. Dia seharusnya menyiapkan penyergapan di depan atau bersiap untuk menunggu kita. Lei Dongsui melihat sekeliling dengan kewaspadaan di wajahnya. Mata naga Wangxian dari Yin Yang dan 5 elemen terbuka saat dia mengamati sekelilingnya. Bau darah yang keluar dari kehampaan menandakan bahwa Yaoshi belum pergi. Sarang iblis. Itu sarang iblis. Pada saat ini, seruan terdengar dari depan. Wangxian menoleh dan melihat banyak sarang iblis besar beberapa ratus kilometer di depan. Ada 10 gua iblis, dan masing-masing memiliki pintu masuk yang lebarnya lebih dari 100.000 meter. Melihat ke atas, itu seperti jurang. Gua iblis ini berdiri di atas meteorit besar. Gua setan kegelapan mengeluarkan aura yang menakutkan. Gua iblis ini sekitar 10 kali lebih besar dari yang ada di bumi. Wangxian bergumam. Kalian berurusan dengan 4 gua iblis. Serahkan 6 sisanya kepada kami. Petik 2. Pada saat ini, petir abadi dan para dewa petir lainnya memimpin murid-murid mereka ke depan. Mereka memandang aliansi utara dan berkata dengan tenang. Itu dewa petir. Lei Beichen dan yang lainnya segera mengangguk. Mereka berbalik dan melihat 10 gua setan raksasa di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kehikmatan. Kunci ke-6 gua iblis dan serang dengan energi. 5 dewa petir dari Eternal Shocking Thunder telah memberikan perintah untuk menyerang dari samping. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita akan memimpin 3 pasukan untuk menyerang 2 sarang setan. Sekte dewa yang mempesona akan menghadapinya. Dinasti dewa pembakaran dewa akan memimpin 4 kekuatan untuk menyerang 1 sarang iblis. Istana naga akan menghadapi 1 sarang iblis sendirian. Jika ada dewa tingkat puncak realem Yaoshi, kami akan mencoba yang terbaik untuk menjebaknya atau bahkan membunuhnya. Kami akan segera menyerang. Pada saat ini, Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berbalik dan memerintahkan semua pasukan aliansi utara. Tidak ada yang tidak patuh, kalau tidak, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya menyapu pandangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan peringatan. Oh! Mengapa Istana Naga bertarung sendirian melawan sarang iblis? Ekspresi Lei Dongsui sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata mereka, dan dia bertanya dengan malu. Tidak ada alasan. Ini perintah. Lei Beichen dan yang lainnya mengungkapkan senyum di wajah mereka saat mereka memandang Lei Dongsui. Tanyakan pada mereka apakah mereka berani melanggar perintah perusahaan dagang ekspedisi utara dan perintah gerbang surgawi yang menyihir. Jadi bagaimana jika mereka tidak patuh? HMPH? Apa? Perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan gerbang dewa yang menyihir masih berani menekanku. Lei Dongsui menatap 3 pakar alam dewa puncak tanpa sedikit pun rasa takut. Presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara sedikit mengernyit dan menatap Lei Beichen. Mereka tidak berani menekanmu, tapi kami melakukannya. Anda tidak akan bisa melindungi Istana Naga. Dongsui, kali ini aku menyinggungmu. Lei Tianming berkata dengan jelas kepada Lei Dongsui. Tidak mematuhi perintah dan mati. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara memandang Istana Naga dan berteriak dengan dingin. Mati, hehe, saya tidak patuh. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wangxian memandang Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, Gerbang Dewa Genit, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk memesannya? Bab 2135 tidak mematuhi perintah dan mati. Mati, hehe, saya tidak patuh. Apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Ini, Raja Naga, dia benar-benar berani. Ketika semua orang mendengar kata-kata Raja Naga, pasukan di sekitarnya sedikit terkejut dan dipenuhi dengan keterkejutan. Tanda seru. Raja Naga benar-benar berani melanggar perintah perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan pemimpin gerbang dewa yang mempesona, serta perintah petir abadi, Guntur Utara, dan Lei Tianming. Lagi pula, ada 3 puncak keberadaan dewa di depan mereka. Apakah Raja Naga mencari kematian? Jika dia secara terbuka tidak mematuhi perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan gerbang dewa yang mempesona, dia mungkin akan dihancurkan di masa depan. Beberapa orang berpikir sendiri saat mereka melihat Istana Naga serempak. Semua kekuatan telah menyaksikan kekuatan Istana Naga barusan. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Namun,
Kekuatan ini masih jauh lebih rendah dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte dewa yang mempesona. Mata Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Master Sekte-Sekte Dewa yang mempesona terfokus. Mereka memandang Wang Xian dengan ekspresi sedingin es. Mata mereka berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Raja Naga, kupikir kalian tidak ingin hidup lagi. Penatua Cahaya menyipitkan matanya sedikit dan berbicara dengan nada sinis. Istana Naga, kamu berani melanggar perintah dari 3 ahli negara dewa tingkat puncak. Kamu mau mati. Jika Anda ingin mati, kami akan mengabulkan keinginan Anda. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Lei Donglin, yang berdiri di samping, tiba-tiba angkat bicara. Berdasarkan situasi saat ini, dia tahu bahwa Lei Beichen dan Lei Tianming ingin menggunakan perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan gerbang dewa yang mempesona untuk melemahkan kekuatan Istana Naga. Jika mereka berurusan dengan sarang setan sendirian, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Jika ada alam dewa puncak Yaoxi di dalamnya, itu mungkin merupakan pukulan yang menghancurkan. Namun, jika Istana Naga menghadapi Gua Iblis sendirian, itu akan menjadi beban bagi kekuatan lain. Dia secara alami senang melihat itu. Itu benar, Raja Naga. Anda sebaiknya mendengarkan perintah dan memikirkan gambaran besarnya. Kaisar dari dinasti dewa yang membakar dewa berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Itu benar. Beraninya kau tidak mematuhi perintah dari 3 penguasa negara tingkat tinggi yang saleh. Kamu sangat kuat, tapi jangan sombong. Kekuatan Istana Naga Anda sudah jelas bagi semua orang. Anda memiliki kekuatan untuk melawan Gua Iblis sendirian. Saya setuju dengan 3 penguasa alam dewa puncak. Itu benar, itu benar. Kami sudah memberikan perintah sebelum kami datang. Saat kaisar dari dinasti dewa yang membakar dewa berbicara, kekuatan lain di sekitar segera bergema. Tekanan Istana Naga akan jauh lebih sedikit jika mereka bertarung melawan Gua Iblis, dan kekalahan mereka juga akan jauh lebih sedikit. Mereka secara alami senang melihat itu. Sekarang Raja Naga tidak setuju, mereka segera berdiri di sisi perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte dewa yang mempesona. Haha, untuk melawan binatang iblis, mereka yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka satu persatu. Wajahnya dipenuhi ejekan. Dia tertawa keras dan melambaikan tangannya. 4 aliran energi agung langsung menyerang 4 sarang iblis. Kamu mencari kematian. Ketika perusahaan perdagangan ekspedisi utara, Lei Beichen dan yang lainnya melihat Wang Xian bergerak, ekspresi mereka sedikit berubah. Oh tidak, terutama faksi kecil itu, saat melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan ekspresi malu. Ledakan, 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 ledakan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk membela diri. 4 aliran energi memasuki Gua Iblis dan ledakan mengerikan terdengar. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam waktu kurang dari sedetik, raungan marah terdengar dari Gua Iblis. Itu terdengar seperti raungan jutaan binatang iblis. 4 Gua Iblis. Bukankah lebih baik berurusan dengan mereka bersama? Ketika Wang Xian mendengar raungan dari Gua Iblis, senyum muncul di wajahnya. Sialan, Istana Naga, tunggu saja. Wajah pemimpin sekte Dewa Iblis menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Setelah mengatakan itu, dia berteriak keras. Saat ini, jelas bukan waktunya untuk perselisihan internal. Semua faksi memegang senjata mereka erat-erat dengan ekspresi malu di wajah mereka saat mereka menunggu Yao Xie keluar dari Gua Iblis. Raja Naga ini benar-benar sombong. Lei Beichen dan Lei Tianming saling memandang dengan ekspresi malu di wajah mereka. Begitu mereka bertarung bersama, dengan kekuatan tempur dan kerja tim yang menakutkan dari Istana Naga, mereka pasti akan dapat membunuh iblis sebanyak perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan yang lainnya. Auman mengaum-mengaum. Sebelum ada yang bisa berpikir lebih jauh, banyak mata berwarna merah darah muncul di Gua Iblis, padat bersama. CHIRP CHIRP CHIRP. Pada saat ini, teriakan tajam datang dari salah satu Gua Iblis, dan itu berbeda dari Gua Iblis lainnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat berikutnya, puluhan ribu setan dengan sayap tulang besar dan kepala tajam keluar. Di belakang mereka, banyak setan dari jenis yang sama mengikuti.
Mengaum, mengaum. Segera setelah itu, puluhan ribu iblis bergegas keluar dari 4 gua iblis lainnya dan menyerang mereka. Bersiap untuk bertempur, menyerang. Penatua Cahaya berteriak keras. Semua murid segera mencengkeram senjata mereka dengan erat. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan Sekte Dewa yang mempesona, yang terletak di tengah, adalah yang pertama menghadapi serangan para pelaku kejahatan. Mereka segera melepaskan aliran energi. Bersiap untuk bertempur, Wang Xian memerintahkan para murid Istana Naga. Ya, seperti biasa, mereka menggunakan kura-kura Saturnus untuk mempertahankan bagian depan. Masing-masing dari mereka melayang di langit seperti benteng yang bergerak, menunggu para pelaku kejahatan yang menyerbu ke arah mereka. Kicau, kicau. Pada saat ini, pekikan yang menusuk telinga yang dipenuhi dengan kekerasan tiba-tiba bergema melalui kehampaan. Yao Xie terbang yang berukuran setidaknya 10.000 meter terbang keluar dari gua iblis. Alam Dewa Puncak Yao Xie telah muncul. Yao Xie, yang berada di alam Dewa Puncak, langsung menyerang mereka. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka berteriak ketakutan. Biarkan aku yang melakukannya. Sedikit kehikmatan muncul di wajah sesepuh cahaya. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan segera maju untuk menyambut mereka. Setidaknya 1 miliar Yao Xie telah keluar. Ada begitu banyak dari mereka. Wang Xian melihat ke dalam gua iblis dengan ekspresi serius di wajahnya. Mata Yin Yang dan 5 elemen naganya menatap gua iblis. Begitu ada 7 atau 8 atau bahkan lebih puncak dari negara Dewa Yao Xie, dia akan meninggalkan tempat ini bersama anggota Istana Naga tanpa ragu-ragu. Raja Naga, dengan kekuatan kita seharusnya tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar. Ini adalah rencana serangan balik yang muncul dari petir abadi setelah penyelidikan terperinci. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian dari samping. Oke, Wang Xian mengangguk. Dia tidak bergerak dan berdiri diam di belakang Istana Naga. Dengan kekuatan Istana Naga, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk melawan sarang iblis sendirian. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Dia tidak bisa mendengarkan pengaturan perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara pertempuran yang keras bisa terdengar dari sekitarnya. Hampir 100 setan alam dewa bergegas keluar dari setiap gua setan. Aliansi Dewa Wilayah Utara segera naik untuk melawan mereka. Sepertinya setan tak berujung bergegas keluar dari gua setan. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengguncang langit datang dari 2 gua iblis lainnya. Ada 2 lagi roh jahat alam Dewa Puncak. Mata Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan pemimpin Sekte Dewa yang menawan menyempit. Presiden Perusahaan Perdagangan, lihat apakah Anda dapat mengirim 1 roh jahat ke Istana Naga dan memberitahu mereka konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Pada saat ini, Lei Beichen tiba-tiba berkata ketika dia melihat Istana Naga dengan gila-gilaan memburu iblis. Bab 2136 memancing mereka pergi. Benar, mereka berani melanggar perintah kita dan membuat mereka membayar. Ekspresi Lei Tianming sedikit jahat saat dia menggemakan Lei Beichen. Raja Naga tidak mematuhi perintah mereka dan menyebabkan situasi ini. Ini membuat mereka menyimpan dendam. Tanda seru. Mereka harus membuat Istana Naga mengetahui konsekuensi dari tidak mematuhi perintah mereka. Jika mereka bisa memikat binatang iblis tingkat Dewa Puncak ke posisi mereka, mereka pasti akan menyebabkan Istana Naga menderita kerugian besar. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara mengangkat alisnya dan menatap binatang iblis tingkat Dewa Puncak yang terbang menuju medan perang, matanya bersinar. Serahkan padaku, aku punya ide. Pemimpin Sekte Dewa yang menawan tiba-tiba berkata dengan ekspresi licik di wajahnya. Oh, pemimpin gerbang surgawi yang menggoda punya ide. Jika itu masalahnya, biarkan Istana Naga berusaha lebih keras, hehe. Pemimpin Kamar Dagang Ekspedisi Utara berkata sambil tersenyum. Hanya melihat, pemimpin gerbang surgawi yang menggoda tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak seperti naga. Dia menggeram dan cahaya atribut logam langsung menyerang binatang iblis tingkat dewa tingkat puncak. Mengaum, Yao Xie melambaikan ekornya yang menakutkan dan menyapu ke arah tombak logam. Bang! Tombak logam hancur, dan matanya yang berwarna merah darah mengunci ke master gerbang. Dengan raungan, Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa, menyerbu ke arahnya.
Swoosh! Master gerbang bergerak dan terbang menuju langit di atas Istana Naga. Jaraknya hanya 100 kilometer dari Istana Naga, yang sangat dekat dengan puncak negara dewa. Dentang, dentang, dentang. Saat terbang, dia menyerang puncak negara dewa Yao Xie dengan tombak panjangnya. Yao Xie mengejarnya, dan api hitam melesat ke arahnya. Swoosh! Ketika mereka akan mencapai langit di atas Istana Naga, pemimpin itu menggerakkan tangannya, dan mutiara dewa gelap yang cerah muncul di tangannya. Mutiara kegelapan surgawi memancarkan kilau gelap dan tampak seperti permata hitam. Dia melambaikan tangannya dan mutiara kegelapan surgawi langsung melayang 10.000 meter di atas Istana Naga. Posisi seperti itu sudah berada dalam jangkauan serangan Yao Xie yang berada di puncak kondisi dewa. Auman mengaum. Seperti yang diharapkan, ketika Yao Xie melihat Divine Darkness Pearl, mata merah darahnya menunjukkan tatapan serakah. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang ke depan. Itu benar, mutiara kegelapan surgawi memiliki daya tarik yang fatal bagi Yao Xie. Istana Naga akan menderita. Bahkan jika kita mengumpulkan seluruh kekuatan Istana Naga, akan sulit untuk membunuh Dewa Realem Yao Xie puncak itu. Aku akan berurusan dengan puncak lain God Realem Yao Xie. Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara tersenyum saat melihat pemandangan ini. Saat dia berbicara, tatapannya terkunci pada iblis lain di puncak keadaan saleh dan dia langsung menyerangnya. Hehe, Istana Naga, Raja Naga, segera, Anda akan mengetahui konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Bibir Lei Beichen dan Lei Tianming sedikit melengkung saat mereka memandang dengan senyum di wajah mereka. Pada saat ini, Wang Xian, yang melayang di belakang Istana Naga, melihat pemimpin Sekte Dewa Iblis menyerang dengan iblis di puncak negara dewa. Dia bahkan melemparkan mutiara kegelapan surgawi ke langit di atas anggota Istana Naga. Dia menyipitkan matanya sedikit. Biarkan Istana Naga menangani iblis ini. Anggap itu hukumanmu karena tidak mematuhi perintah. Pemimpin Sekte Dewa yang mempesona melayang 10.000 meter di atas mutiara kegelapan dewa. Ketika dia melihat iblis itu membuka mulutnya dan menelan mutiara dewa, dia berkata dengan senyum dingin. Turun. Pada saat yang sama, tombak panjang di tangannya menunjuk ke arah binatang setan di bawah. Cahaya keemasan sepertinya menembus kehampaan saat menyerang binatang iblis itu secara langsung. Begitu terkena, binatang iblis itu akan jatuh ke tanah di bawah. Di bawahnya adalah posisi para anggota Istana Naga. Kamu mencari kematian. Ketika Wang Xian melihat adegan ini, niat membunuh yang kuat keluar dari wajahnya. Menabrak. Sayap suci yang belum tahu muncul tepat di belakangnya. Pabrik penggilingan 5 elemen perlahan muncul di atas kepalanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika binatang setan melihat serangan dari pemimpin faksi setan, itu mengeluarkan raungan marah. Ekornya yang tajam langsung mengarah ke cahaya keemasan. Berdengung. Suara tabrakan yang teredam terdengar. Titik cahaya keemasan menghilang dan ekor tajam terus menyerangnya. Enyah. Dia meraung dengan marah, dan tombak panjang di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya keemasan. Dalam waktu singkat, ratusan ribu cahaya keemasan muncul, menutupi Yao Xie dengan rapat. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini. Dia yakin bahwa Yao Xie akan jatuh dengan keras. Berdengung. Namun, saat dia baru saja selesai melakukan gerakan ini, rasa bahaya yang kuat menyelimuti hatinya. Saat ini, jantungnya seakan berhenti berdetak, dan keringat dingin muncul di dahinya. Tidak baik, seseorang telah meluncurkan serangan diam-diam. Ini adalah reaksi pertamanya. Kamu ingin merusak Istana Naga kami. Mati. Suara dingin memasuki telinganya, dan pedang panjang berwarna merah darah menebasnya dari atas ke bawah. Sialan, bagaimana mungkin dia? Ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Dia tidak menyangka seseorang akan menyelinap menyerangnya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Raja Naga benar-benar bisa memberinya rasa ancaman kematian. Dia baru saja melakukan gerakan, dan dia tidak mengharapkannya sama sekali. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dipotong menjadi dua. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian saat dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya menembakkan cahaya keemasan yang menakutkan saat dia mengelak ke samping. Mengaum, mengaum. Saat ini, dia mendengar raungan Yao Xie datang dari bawah. Anggap diri Anda beruntung.
Suara Raja Naga bergema di benaknya sekali lagi. Dia menoleh dan melihat Raja Naga menuju ke arah Yao Xi, yang berada di puncak keadaan dewa, untuk menyerangnya. Master Sekte Tampan, yang telah terbang sejauh 50 km dalam sekejap, merasakan hawa dingin di punggungnya. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa sepertiga tubuhnya telah dipotong dari telinganya sampai ke bahunya. Tubuhnya yang berdarah membuatnya tampak sangat menyedihkan. Jika dia bukan ahli keadaan dewa tingkat puncak, serangan ini akan menyebabkan dia kehilangan 50% kekuatan tempurnya. Meski begitu, dia masih terluka parah. Sial, sial, Raja Naga, kamu sebenarnya ahli di puncak negara ketuhanan. Dia meraung dengan marah. Daging berdarah yang terpotong mulai menggeliat dan perlahan mulai pulih. Namun, energi yang dibutuhkan tubuh untuk pulih sangat besar. Apa yang terjadi? Baru saja, pemimpin Yao Ye membawa puncak Dewa Yao Xie ke Istana Naga, tapi dia disergap dan terluka parah oleh Raja Naga. Raja Naga juga merupakan pakar puncak negara yang saleh. Pemimpin Yao Ye terluka parah. Beberapa orang di sekitar sedikit terkejut. Bagaimana ini mungkin? Raja Naga juga merupakan pakar negara dewa tertinggi. Pada saat ini, Lei Beichen dan Lei Tianming, yang memperhatikan situasi, terlihat sangat malu. Bab 2137, yang berada di puncak keadaan dewa, telah jatuh. Kamu memiliki motif tersembunyi. Apa kau masih ingin merusak istana naga kami? Wang Xian mengendalikan batu kilangan 5 elemen untuk menahan serangan Yao Xie, yang berada di puncak negara dewa. Dengan ekspresi dingin, dia mengalihkan pandangannya ke pemimpin sekte yang menyihir, perusahaan perdagangan ekspedisi utara, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya. Kemudian, dia menggeram dengan suara rendah. Raja Naga, tanda seru. Tubuh pemimpin sekte yang menyihir itu sedikit gemetar. Ekspresinya sangat jelek. Dia mengaum di dalam hatinya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, ketika dia melihat Wang Xian dengan mudah melawan Yao Xi yang berada di puncak kondisi dewa, sedikit ketakutan melintas di matanya. Raja Naga berada di puncak kondisi dewa. Kekuatan seluruh istana naga sudah lebih kuat dari sekte genit. Raja Naga itu adalah eksistensi di puncak negara ketuhanan. Presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara, yang bertarung dengan puncak negara yang saleh, mengalihkan pandangannya dan segera mengerutkan kening. Istana naga dengan pakar negara dewa tingkat puncak adalah konsep yang sama sekali berbeda dari istana naga tanpa pakar negara dewa tingkat puncak. Dengan seorang ahli tahap puncak yang bertanggung jawab, bahkan perusahaan perdagangan ekspedisi utara harus mementingkan hal itu. Membunuh. Wang Xian mengeluarkan raungan dingin dan aura pembunuh yang dingin menyebar ke segala arah. Aura pembunuh ini tidak hanya untuk menghadapi kejahatan iblis di depannya, tetapi juga untuk memamerkan kekuatannya kepada perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte Dewa Iblis. Itu juga membuat mereka tahu bahwa tidak semua orang di Istana Naga bisa memberi perintah. Mengaum. Yao Xie, yang berada di puncak keadaan dewa, menatap Wang Xian dengan mata merah darahnya. Dia melambaikan cakarnya yang besar dan ganas dan menyerangnya. Ayo kita uji kekuatanku saat ini juga. Wang Xian tersenyum nakal. Dia menatap cakar Yao Xie tanpa rasa takut. Dia mengangkat telapak tangan kanannya. Berdengung. Seluruh lengan kanannya berubah menjadi cakar naga yang berukuran lebih dari 1000 meter. Dragonasi di telapak tangan. Dia berteriak pelan. Cakar berukuran 1000 meter itu langsung melebar hingga ukuran 100.000 meter. Itu menutupi langit dan matahari, benar-benar menutupi matahari. Bahkan sosok menakutkan Yao Xie tampak sangat kecil di depan cakar naga Wang Xian. Ledakan, serangan telapak tangan menghantam dan getaran mengerikan dipancarkan. Arus udara di sekitarnya melonjak hebat. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kejahatan iblis dikirim terbang mundur. Sudah lama sejak saya menggunakan idola Dharma seperti negara naga di telapak tangan saya. Sepertinya kekuatan saya meningkat, idola Dharma saya juga mendapat dorongan besar. Wang Xian tersenyum tipis. Dia melayang di udara dengan cakar naga di lengannya yang panjangnya 100.000 meter. Dia tampak sangat kecil. Namun, dia melayang di udara dengan lengan di samping. Dia tampak sangat mengejutkan. Ini, kekuatan Raja Naga ini sangat mengerikan. Cakar macam apa itu? Lei Beichen dan Lei Tianming, yang telah menonton pemandangan ini dari samping,
menyipitkan mata saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sangat kuat, bahkan pemimpin Sekte Dewa yang mempesona memandang dengan ekspresi muram. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan terdengar dari gua iblis terakhir, menyebabkan pemimpin Sekte Dewa yang mempesona mengubah sedikit ekspresinya. Dia buru-buru melihat ke atas, dan ketika dia melihat binatang iblis alam dewa puncak lainnya muncul, ekspresinya sedikit berubah. Gua iblis dan binatang iblis alam dewa puncak. Tatapannya menyapu sekeliling. Dua puncak negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara bertarung melawan dua puncak lainnya dari setan negara yang saleh. Pada saat ini, dia hanya bisa bergerak. Merasakan tubuhnya yang lemah, dia mengertakkan gigi dan langsung menyerang iblis itu. Mengaum. Di udara, puncak iblis negara saleh yang diterbangkan oleh Wang Xian mengeluarkan raungan ganas saat dia mengayunkan ekornya yang besar sedikit. Seluruh ekornya memancarkan api iblis yang menakutkan. Mengaum. Dia meraung marah dan ekornya tumbuh lebih panjang. Dia mengayunkan ekornya ke arah Wang Xian. Bang! Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Cahaya kutub yin dan yang di atasnya berkedip dan bertabrakan dengannya lagi. Tabrakan tumpul lainnya terdengar. Bekas luka panjang berdarah muncul di cakar naga Wang Xian. Retakan, retakan. Dia mengepalkan cakar naganya dengan erat dan melemparkan pukulan. Ledakan. Ada tabrakan lagi. Kali ini, Yao Xie yang marah membuka mulutnya yang besar dan menggigit cakar naga. Cakar naga Wang Xian berdarah deras. Namun, lebih dari selusin gigi tajam Yao Xie telah dicabut. Pertempuran yang mengerikan itu memenuhi radius puluhan juta kilometer. Meteorit hancur dan darah segar berceceran di mana-mana. Di samping, 5 Dewa Guntur Eternal Thunder Celap bertarung melawan 6 alam Dewa Puncak Yao Xie. Beberapa juta murid yang tersisa bertarung melawan sisa Yao Xie. Dibandingkan dengan sisi ini, sisi mereka sama-sama sengsara. Meskipun 2 hingga 3 juta murid Eternal Thunder Celap mempertahankan formasi mereka untuk menyerang, jumlah mereka masih beberapa juta lebih sedikit daripada aliansi wilayah utara. Menghadapi 1 miliar atau bahkan 2 hingga 3 miliar Yao Xie, orang meninggal setiap detik. Istana Naga memiliki jarak jauh, jarak dekat, pertahanan, dan dukungan. Mereka kehilangan begitu sedikit di medan perang yang begitu kejam. Selain itu, jumlah iblis yang mereka bunuh meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Di masa depan, jumlah iblis yang dibunuh oleh murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara bahkan mungkin tidak sebanyak milik mereka. Lei Beichen dan yang lainnya melihat ke arah Istana Naga, wajah mereka penuh rasa malu. Formasi selesai, dan Istana Naga, dengan koordinasi yang menantang surga, menderita sedikit kerugian. Mereka telah membunuh banyak penjahat. Ini membuat mereka agak marah. Keduanya bekerja sama sebenarnya lebih rendah dari Istana Naga. Ayo serang juga. Melihat para pelaku kejahatan yang padat di sekitar mereka, Lei Beichen, Lei Tianming, dan yang lainnya juga memasuki medan perang, membantai mereka dengan sembrono. Raungan berlanjut, dan mayat perlahan melayang di udara. Ada setan dan manusia. Dalam setengah jam, jumlah setan berkurang 2/3. Adapun aliansi wilayah utara dan petir abadi, mereka telah kehilangan setidaknya sepertiga dari jumlah mereka. 7 elemen ruang mati. 1 juta meter di atas Istana Naga, 5 elemen milstone digantung di langit di atas Yao Xie. Tiang Yindan yang terletak di bawah. Setelah bertarung selama setengah jam, beberapa luka muncul di tubuh Wang Xian. Pada saat ini, Wang Xian mengambil kesempatan untuk menggunakan ruang 7 tokoh. Langkah pasti membunuh. Fiuh, akhirnya berakhir. Dia menghela napas lega. Semua jenis energi mendarat di Yao Xi dan membunuhnya sepenuhnya. Mati. Di sisi lain, Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara berteriak. Bambu tajam ditembakkan dari topi bambu di kepalanya. Bambu itu sangat tajam. Ratusan ribu bambu ditusuk ke tubuh Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa. Dia juga telah membunuh Yao Xie, yang berada di puncak negara ketuhanan. Hah! Ketika dia menghela nafas lega, matanya berkedip ketika dia melihat bahwa Wang Xian telah membunuh Yao Xie bahkan lebih awal darinya. Datang dan bantu aku, bantu aku. Pada saat ini, suara pemimpin faksi iblis tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Pemimpin. Ketika ahli alam dewa dan murid dari Sekte Dewa yang menggoda melihat keadaan menyedihkan dari tubuh pemimpin mereka,
ekspresi mereka sedikit berubah. Di tubuhnya, dua kakinya benar-benar terpotong. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pulih. Dia hanya mengandalkan tubuhnya untuk bertarung. Yao Xi di depannya benar-benar menekannya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin mati.